Oke, saya sempatkan. Kebetulan ada yang bertanya dan pertanyaan Kakak ini mewakili banyak pertanyaan yang tak terhitung, yang kalau saya jawab satu persatu, wah pertanyaannya itu saja ya. Jadi semoga setelah ini saya berharap Kakak kalau misalnya ngelihat VT saya atau VT konten kreator yang lain, tolong juga intip koleksi VT-VT lainnya yang biasanya sudah ada judulnya itu loh Kak. Nah ikuti satu persatu VT-nya itu karena semua sudah dikemas dengan berbagai tema yang mewakili pertanyaan-pertanyaan Kakak serupa ya. Karena semua pertanyaan itu setelah saya teliti itu aja. Nah, ini contoh nih. Dok, kalau tensi tetap berkisar 180 atau 160, boleh langsung diganti nggak dok? Nah, tadi pertanyaan kakak ini, dia rencananya bertanya pada saya ya, mau mengganti langsung ke kandesartan, boleh tidak? Ya, jawabannya adalah, apakah kakak ini seorang dokter? Jika kakak seorang dokter, tentu mengerti tentang indikasi obat. Tapi jika kakak ini adalah orang awam, sebaiknya jangan sembarangan. Karena obat-obat hipertensi itu banyak jenisnya yang terbagi dari berbagai atau beberapa golongan. Jadi golongannya ya seperti diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, angiotensin II reseptor blocker, terus calcium channel blocker, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang nanti masing-masing golongan itu ada obat-obat yang termasuk di dalamnya. Contoh diuretik, ada furosemide, ada HCT atau hidroklorotiasid, spironolakton, dan lain-lain. Terus beta blocker itu terbagi dua, jadi selektif dan non-selektif. Itu yang secara umumnya ya. Nanti yang mana selektif itu seperti contohnya bisoprolol dan lain-lain. Terus kalau yang non-selektif, contohnya propranolol. Begitu pula dengan ACE inhibitor seperti captopril, ramipril, uh, lisinopril, dan lain-lain. Nah, lalu ARB atau angiotensin II reseptor blocker seperti irbesartan, losartan, valsartan, kandesartan, dan lain-lain. Calcium channel blocker seperti amlodipin, diltiazem, nifedipin, dan lain-lain. Belum lagi golongan metildopa, ya seperti golongan banyak ya, prazosin dan sebagainya. Nah banyak Kak, ada klonidin, banyak banget. Nah semua obat itu ada indikasi kecocokan yang harus disesuaikan dengan pasiennya. Kalau pasiennya kita salah pilih, tidak sesuai indikasi, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Kak. Jadi kalau salah indikasi itu biasanya berakibat cukup serius atau cukup fatal malah. Contoh saja nih, seharusnya obat ini diperuntukkan untuk kakak yang hipertensi dengan denyut nadi yang berdebar-debar. Nah, kalau kita beri obat hipertensi yang cara kerjanya untuk memicu nadi lebih cepat, ya. Nah, apa yang terjadi? Sudah cepat ditambah cepat. Jadi kudaku lari kencang, hatiku sangat. Ya, jadi seperti dikejar kuda malahan nanti kakak. Ya, kecepatan jantungnya jadi lama-kelamaan kalau salah indikasi gimana kakak? Sebaliknya, kalau detak jantung, hipertensi yang detak jantungnya lambat, kita salah memberi obat yang sifatnya menekan denyut nadi. Sudah lambat ditambah lambat jadinya apa? Semakin slow. Pembuluh darah semakin slow, denyut jantung semakin slow. Bakal gimana kakak? Apakah kakak siap seperti itu? Jawabannya tentu, ya enggak dong dok, aneh-aneh aja dokter ini. Iya, tapi kalau nggak dijelaskan seperti ini, seakan-akan ingin melewati peran dokter.
Dengan cukup bertanya kepada dokter jarak jauh seperti ini, ya, edukator jarak jauh hanya memberikan dasar-dasar sekaligus mengedukasi tentang pentingnya peran dokter. Bukan untuk mengajari, mengobati loh Kakak sebenarnya. Pengetahuan ini adalah membuat Kakak tuh seharusnya menjadi lebih hati-hati. Oh, ternyata obat antihipertensi itu tidak sesimpel itu toh. Tidak sesimpel amlodipin toh. Jadi bagi yang cocok dengan amlodipin, puji Tuhan. Ya, tapi bagi yang tidak cocok, itu banyak hal yang bisa terjadi. Siapa yang pernah minum amlodipin, mulutnya jadi seperti mudah sariawan, kering, pecah-pecah dan sebagainya, ya. Dan sebagainya. Kalau enggak cocok, Kakak. Misal kaki bengkak, minum amlodipin. Bagaimana seorang dokter menjelaskan bahwa efek ini tidak berbahaya, cara kerjanya ini, terus pengaturan dosisnya dari dosis rendah, karena biasanya bengkak itu muncul kalau penggunaan amlodipin yang langsung sekonyong-konyong tinggi, contohnya 10 miligram. Jadi kalau ke dokter dimulai dari 5 miligram. Jadi atau dosis terbagi. Nah, harus dipahami kalau menghindari, meminimalisir efek samping seperti efek samping bengkak, yaitu dengan dimulai dari dosis rendah. Salah satunya. Tapi dokter, kakak, masing-masing itu punya dasar untuk menentukan sesuai indikasi pasien yang sedang ditangani. Belum tentu sama. Ya. Nah, kalau mau diganti langsung kandesartan, boleh nggak? Boleh. Tapi apakah kakak siap kalau ternyata kakak tidak cocok dengan kandesartan? Seandainya kakak tanya, lalu saya bilang boleh. Lalu kakak ini minum obat ternyata mengalami hal-hal yang kurang nyaman setelah minum kandesartan. Dari dokter, dari Dok Chan. Wah, Dok Chan itu berarti ngajarin yang nggak benar. Aduh, itu yang saya tidak siap, kakak. Karena tidak sesimpel itu untuk mengobati. Ya, saya akan lebih banyak bisa menentukan sikap, menganalisa, mendiagnosa kondisi kakak kalau kakak adalah pasien saya. Siapapun itu. Jadi jika ingin bertanya kepada saya, juga harus siap kalau pertanyaan itu tidak terlalu bisa detail karena sulit kakak untuk memberikan pengertian ini jarak jauh. Tapi saya tidak keberatan untuk mengedukasi. Walaupun kalau nanti saya berbicara terlalu tinggi katanya songong lagi. Ya, kami orang awam jangan menggunakan bahasa-bahasa sulit. Ya, itu dia. Serba salah. Ya, ada aja komentar itu ya. Yang suka berkomentar-komentar, ya. Kok tidak menghargai sih ya seorang yang ikhlas sibuk-sibuk begini menyempatkan diri. Ya, ada aja kalimat ya. Nanti kapan-kapan saya kirim screenshot kata-kata kalian ya. Kalau perlu dengan nama orangnya. Ya, waduh kalian itu benar-benar deh. Ya, kalau memang tidak suka dengan konten kreator, sudah skip saja. Nggak usah berkomentar pedas. Kalian sering mengucapkan kalimat-kalimat yang wow. Seandainya itu dikembalikan kepada kalian bagaimana? Sudah ya. Yang penting saya sudah menjawab kakak ini. Semoga kakak ini lebih bijak di dalam menentukan sikap. Lebih baik ke dokter. Ya, tidak usah hitung-hitungan. Ya, nggak banyak kok mintanya. Dokter cuma minta haknya. Ya, itulah. Ya, apalagi kalau kakak ke saya. Sini, 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 sini. Oke.